lagi dengan saya Yusnanda dengan NIM 17053105, dimana pada kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana kondisi kita di era pandemi corona yang berhubungan dengan pendidikan, dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran ekonomi. Jadi jangan kemana-mana. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan pengamatan saya, pada saat ini tuh masyarakat dilanda dengan rasa khawatir. Baik itu khawatir menularkan, khawatir ditularkan, khawatir terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan, baik itu secara pribadi, keluarga, ataupun usaha yang telah dirintisnya. Khawatir terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh masalah ekonomi tadi, dan rasa khawatir terhadap apakah pemerintah bisa menyelesaikan bencana ini dengan secepatnya. Dan masyarakat juga dilanda kekhawatiran kapan bencana ini akan berakhir. Karena boleh saya katakan bencana ini tidak pasti. Tidak pastikan berakhirnya, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, kemudian 3 bulan, atau seumur hidup kita. Tapi itu itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat pada saat ini. Banyak sekali contohnya saja di bidang pendidikan. Banyak sekali siswa-siswa yang tidak bisa belajar di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan di era COVID-19 ini. Sama-sama kita ketahui pada era ini sekolah-sekolah diliburkan dan proses belajarnya dipindahkan ke rumah. Kalau menurut saya, sistem pembelajaran ini kurang efektif karena ini merupakan hal baru yang dirasakan oleh siswa, yaitu sistem pembelajaran dengan sistem daring atau sistem online. Karena sistem pembelajaran ini kurang efektif bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di sekolah atau apa yang dilakukan di sekolah. Karena kemampuan pemahaman siswa itu berkurang karena siswa memahami materi itu melalui layar HP. Karena kemampuan pemahaman itu akan maksimal bila menggunakan kelima panca indera. Selanjutnya, dan juga interaksi dan diskusi yang dilakukan di sekolah dengan guru ataupun teman sebayanya untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan itu adalah masalah internet yang kurang merata di Indonesia. Sama-sama kita ketahui itu memang terjadi di Indonesia, ketidakmerataan koneksi internet. Mungkin di kota-kota besar koneksi internetnya lancar, tapi di daerah-daerah tertentu koneksi internetnya kurang lancar atau bisa dikatakan lambat, sehingga sistem belajar ini kurang efektif dan sering terjadi buffering atau sinyal yang jelek. Akibatnya siswa kehilangan konsentrasi dan minat dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, biaya yang ditimbulkan dari sistem kuliah ini. Biasanya siswa hanya biaya yang dikeluarkan itu hanya untuk transportasi atau uang makan di sekolah, yang biasanya cuma sehari itu menghabiskan sekitar 5 atau 10 ribu.
Tapi untuk saat ini pada sistem belajar daring ini siswa bisa menghabiskan setidaknya 15 atau 15 sampai 20 giga sebulan. Yang kalau dikalkulasikan itu bisa memakan biaya setidaknya 150 atau sampai 300.000 rupiah per bulan. Kalau dikalkulasikan itu lebih besar dibandingkan dengan kehidupan sekolah sehari-hari. Itu sangat mengganggu karena pada saat ini perekonomian di Indonesia itu sangat jatuh. Karena kebanyakan dari para pekerja atau misalnya guru ataupun rakyat Indonesia ini banyak yang tidak bekerja karena COVID-19 ini. Itu adalah beberapa masalah yang ditimbulkan akibat COVID ini. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa solusi agar sistem pembelajaran online ini berjalan dengan baik. Yang pertama, pemerintah harus memperbaiki koneksi internet yang kurang merata tadi. Karena itu sangat membantu seluruh siswa di Indonesia agar pembelajaran sistem online ini berjalan dengan efektif. Dan pemerintah setidaknya memberikan kuota gratis kepada beberapa siswa yang kurang mampu, karena itu dapat mengurangi beban ekonomi yang sedang dialaminya. Selanjutnya kepada orang tua. Kepada orang tua harus lebih memperhatikan anaknya, karena sistem belajar online ini menggunakan HP. Pada saat ini kalau melepas anak-anak sendiri untuk belajar menggunakan HP dan tidak dikontrol, itu sangat berakibat fatal. Dimana saya katakan berakibat fatal? Karena bisa jadi anak-anak itu tidak belajar, bisa membuka lain seperti aplikasi-aplikasi yang tidak penting atau hanya bersifat hiburan, atau bisa jadi mereka sedang bermain game online. Itu sangat mempengaruhi belajar siswa. Boleh setidaknya orang tua memperbolehkan anak itu untuk bermain game online atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang bersifat hiburan, tapi sebelumnya mereka harus bisa menyelesaikan pendidikannya dulu atau belajarnya dulu. Jadi setelah belajar untuk refreshing itu nggak masalah. Jadi orang tua harus bisa memperhatikan dan mengontrol anak-anak tersebut, dan lebih memperhatikan cara belajarnya. Dan selanjutnya kepada pihak sekolah, di sini dari yang saya lihat dalam sistem online ini, kreativitas guru ditanya dalam melakukan pembelajaran. Apabila guru hanya memberikan file pembelajaran atau menyuruh siswa membaca buku, itu saya rasa itu kurang efektif. Kenapa? Kalau guru hanya memberikan file pembelajaran, bisa jadi siswa hanya mendownload saja, dan biasanya dalam bentuk file itu cuma kata-kata yang menurut siswa itu membosankan. Dan juga membaca buku, mungkin memang ada beberapa siswa yang meminat untuk membaca, tapi untuk siswa yang tidak bagaimana? Dan guru setidaknya bisa membuat sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat pembelajaran siswa, seperti membuat beberapa video pembelajaran yang berhubungan dengan materi tersebut. Dan guru sering menanyakan kepada siswa atau sering bersosialisasi dengan siswa apakah
siswa mengerti dengan materi tersebut atau bagaimana. Karena walaupun guru itu membuat media pembelajaran dengan bagus, dengan baik, dengan yang bisa dikatakan dapat membuat siswa itu mengerti dengan cepat, tapi tidak semua siswa bisa berperilaku seperti itu. Jadi guru harus sering mengontrolnya. Guru harus bisa membuat seluruh siswa mengerti setidaknya setengah dari materi yang diajarkan. Dan guru sering-sering mengulang-ulang materi tersebut sebelum melakukan ujian harian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.